Cup. Tempe! Pai! Pak, tempenya 2 ya Pak ya? Tuh, seperti biasanya. Seperti biasa aja Pak. Saya juga 1000. Terima kasih ya Pak. Yuk. Makasih ya Pak. Ibu berapa? 2. Di desa ini beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kisah aneh tapi nyata, tidak masuk akal dan cenderung gaib. Tetapi bukankah yang gaib itu milik Allah? Dan apabila Dia menghendaki, maka terjadilah. Allah menciptakan dinding pemisah antara yang hidup dan yang sudah mati, yakni alam barzah. Sampai suatu hari mereka dibangkitkan. Nah, ikutilah kisah yang langka ini. Buat apa tali itu Kang Rohim? Taruh aja di situ. Mau saya simpan buat kenang-kenangan. Kapan? Sudahlah. Penyakit emakmu memang susah diobati. Sudah takdir. Relakan saja kepergiannya. Sebentar ya. Kamu pulang duluan saja ya Marni. Untuk sementara aku berkumpul dengan anakku. Tapi jangan di rumah terus, Kang. Memang kamu sedih istrimu mati. Sempatkan waktu ke rumah. Ya tentu Marni. Mana tahan aku lama-lama tidak ketemu kamu. Tapi anak-anakku perlu ditemani. Kasihan mereka. Belum juga kering tanah kuburan emak.
Sudah selesai, Kak Tumi? Sudah. Cuma talinya belum ada, Kaya. Bahannya kurang. Ya, jadi belum bisa diantarkan ke Mbak Marni ya, Kak? Kan Kayah sekalian mau minta uang sama Bapak buat beli buku IPS. Nanti sore kita ke sana ya, Kaya. Kan belum ada talinya, Kak. Barangkali Mbak Mani masih punya kain putih. Dibuatkan talinya di sana saja. Ya. Kamu ini benar-benar kelewatan, Kastumi. Sungguh, Mbak Marni. Saya betul-betul tidak ada kain putih. Kalau ada, masa sih tidak saya pasangkan talinya? Sudah seminggu kamu menjahit mukena itu. Belum juga beres. Sengaja ya kamu lama-lamakan. Bukan begitu, Mbak. Tapi jahitan lain yang lebih dulu order, kan harus saya kerjakan dulu juga. Apa karena yang nyuruh itu istri bapakmu, ibu tirimu? Maka sengaja kamu kerjakan belakangan, begitu? Sungguh, Mbak. Bukan begitu maksud saya. Lantas, sampai sekarang pun mukena itu belum bisa digunakan. Tidak ada talinya. Barangkali Mbak Mani punya kain putih yang bisa dipakai. Nanti biar saya kerjakan di sini sebentar, Mbak. Rasa-rasanya Bapak tidak ada di rumah ya, Kak? Yah, bisa gagal lagi deh memperoleh uang. Kaya, nanti kalau tidak ketemu Bapak, biar Kakak yang mengusahakan uang. Supaya kamu bisa beli bukumu itu. Ya. Jangan, Kak. Kayak harus minta uang sama Bapak. Biar Bapak tahu bahwa masih ada anak-anaknya harus diperhatikan. Masa sejak Bapak kawin lagi dengan... Kayak kamu jangan gitu dong. Nih, pakai. Ini juga bisa dipakai, Mbak. Cuma putihnya agak beda sedikit. Kang? Sudah sore begini kok baru pulang? Nemenin Pak Lurah melihat bengkoknya yang diserang hama. Pak, Kamu Kaya? Dengan siapa kemari? sama Kak Kastumi, Pak, di dalam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Pak. Berkat doa Bapak. Bagus. Oh iya, Mbak. Ini sudah selesai. Makasih. Apa itu? Mukena, Kang? Sudah ingat sama mati ya? Jangan begitulah, Kang. Itu loh ibu-ibu tetangga pada ngajak pengajian, sholat berjamaah. Ya, bagus. Pak, Apaan tuh? Mau minta uang jajan lagi ya? Kan baru seminggu yang lalu dikasih uang jajan. Jangan, Kang. Anak-anak jangan diumbar, nanti hambur. Kang, sudah sana ganti pakaian. Mandi apa bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari ibu-ibu, kita mulai saja pengajian kita ini. Sekali lagi kepada Ibu Marni kami ucapkan selamat bergabung. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bu Warti, coba tolong bukakan mukenanya Ibu Marni itu. Baik, Mbak. Coba lihat. Oh, Bu Marni ikatnya salah. Mestinya kan ke belakang. Nggak pernah pakai mukena ya, Bu? Kamu apakan Bu Warti? Kalau tidak suka dengan omongannya, tidak perlu sekasar itu. Tapi kenyataannya memang demikian kan? Kamu baru kali ini kan mengenakan mukena? Iya enggak? Tidak saya apa-apakan, Bu. Ah, masa? Kenapa Bu Warti sampai pingsan begitu? Sudahlah Bu Pia, kelihatannya Bu Marni benar-benar kesulitan melepaskan mukenanya. Kalau bisa, cobalah ditolong. Kita jangan mudah berprasangka buruk. Baik, Bu. Jangan-jangan Bu Marni itu punya ilmu setan. Dia nggak suka dengar omongan Ibu Warti dan Ibu Pia, lantas digunakan ilmunya itu. Bu Rosma, kita jangan sembarangan menuduh. Kalau belum tahu pasti buktinya, nanti bisa menjadi fitnah. Buktinya sudah jelas, Bu. Lihat, Bu Warti sama Bu Pia sudah jadi korban. Benar, Bu. Kita kan belum tahu siapa Bu Marni. Apalagi dia anggota baru, siapa tahu. Sudah. Nanti Ibu bereskan. Nah, percaya nggak Bu? Dia malu kebongkar rahasianya. Marni, kenapa kamu? Sakit? Kenapa kamu ini sebenarnya? Hah? Aku malu, Kang, malu. Loh, kenapa malu? Marni, malu sama siapa? Anakmu itu. Malu sama anakku soal apa? Anakmu yang telah bikin malu. Aku tidak mengerti maksudmu, Marni. Anakmu Kastumi. Dia sudah mengguna-gunai aku. Hah? Mengguna-gunai? Mengguna-gunai bagaimana? Kamu mengada-ngada, Marni. Anak-anak Kang Rohim memang tidak menyukai aku.
Mereka ingin menyingkirkan aku, Kang. Marni, aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Mustahil mereka berbuat seperti apa yang kamu tuduhkan. Bagaimana tidak? Mau kena ini, Kastumi yang bikin. Mau kena ini sekarang tidak bisa dilepaskan, kan? Kamu anggap ini lelucon? 2 orang pingsan di pengajian untuk berusaha membuka mukena ini. Apa itu kamu anggap lucu? Dan kamu senang bila istrimu dianggap punya ilmu setan. Ini perbuatan Kastumi, Kang. Dia guna-gunain mukena ini. Tunggu, Marni. Aku kira orang-orang itu cuma gugup saja. Ya, mungkin. Kalau Kang Rohim bisa, cobalah. Kak, Bapak kok bisa tunduk ya sama Mbak Marni? Sudahlah, Kaya. Jangan ngomong soal Bapak. Besok jahitan ini akan Kakak antar pada yang punya. Terus kalau sudah dibayar, kamu bisa beli buku IPS-mu itu. Kasihan Ma ya, Kak. Kaya, kamu jangan usik lagi ketenangan emak di alam kuburnya. Tapi Kak tiba-tiba ingat sama emak, Kak. Emak sudah pasrah dan ikhlas menerima nasibnya. Dan karena penyakitnya itu, emak sudah tidak mungkin lagi melayani Bapak sebagaimana mestinya. Tapi apakah pantas? Emak lagi sakit, Bapak malah pacaran sama Mbak Marni. Kamu belum mengerti kebutuhan laki-laki. Kang Rocky, sebaiknya Kang Rocky menikahi saja perempuan itu secara resmi. Tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Tidak baik di mata orang desa. Perempuan siapa, Munah? Sudahlah, kamu jangan berpikir yang bukan-bukan. Saya rela, Kang. Ikhlas. Kang Rokim membutuhkan perempuan itu. Barangkali umur saya tidak panjang lagi. Yang penting perempuan itu
sayang sama anak-anak, Kak. Tumi, Mas Tumi, buka pintunya. Bapak. Apa yang kamu lakukan terhadap Marni, ha? Ada apa, Pak? Kok marah-marah sama Kak Tumi? Diam kamu. Ada apa sih, Pak? Tumi tidak ngerti maksud Bapak. Bohong. Kamu jangan berlagak bodoh. Sungguh, Pak. Tumi betul-betul tidak mengerti maksud Bapak. Ayo katakan, dukun mana yang telah mengirim guna-guna pada Marni? Biar ku bunuh dia kalau tidak mau mencabut teluhnya. Dukun apa, Pak? Tumi tidak pernah ke dukun. Itu musyrik, Pak. Diam! Kalau kamu tetap tidak mau ngasih tahu, pergi kamu dari rumah ini. Pergi! Pak! Kak! Anak tidak tahu diuntung. Masih, Bu. Mari, Mas. Ibu beli apa? Ya, Bu? ini tambah. Iya. Ya, tambah Apa satu. lagi, Bu? Udah. Apa lagi, Bu? Udah. Makasih ya. Kembali, masih. Mbak. Bu Pia. Belanja, Bu. Iya. Kemarin kurang 100 ya. Mari. Itu 4.000. Iya. Iya, Bu. Gak sangka ya. Iya. Istri Pak Kadus berbuat begitu. Kemarin itu kan saya cuma bercanda. Iya. Nah, saya benar-benar menolong. Balasannya nggak setimpal. Untung saya nggak mati. Tapi kepala saya rasanya pusing semua. Loh, saya ini juga salah apa sih? Tega-teganya dia. Tangan saya rasanya panas waktu itu. Cerita apaan sih nih? Kok serius amat? Tuh loh, tentang Bu Marni. Bu Pia, yang saya dengar sih, Bu Marni itu istri mudanya Pak Kadus. Belum 2 bulan istri tuanya meninggal, jadi sudah kawin lagi. Lalu pindah ke desa kita ini. Kok Bu Rusma tahu? Loh, Pak Kadus Rohim itu kan tetangganya kakak saya. Barangkali istri tuanya meninggal juga lantaran diguna-gunain sama si Marni itu. Itu ada orang lain sih. Tuh. Masa siang-siang begini pakai mukena? Bukannya itu mau pamer. Kalau dia itu sholat. Padahal sebelumnya kan enggak. Itu Ria namanya kan? Iya. Loh, Bang, mana tempenya? Kok malah bengong di situ? Ibu tadi nggak mau ngasih tahu mau belanja apa enggak. Saya kira cuma mau numpang ngobrol. Enak aja. Berapa nih? Udah cepat ke yang itu. Tuh, ayo duluan ya. Cuma ini, Bu. Enggak beli, Bu. Enggak ada. Kasih. Bang. Ibu-ibu tadi ngomong apa? Enggak. Ibu-ibu tadi nggak ngomong apa-apa, kok, Neng. Berapa tempenya?
Bapakmu memang keblinger tuh, Mi. Nanti Pak D yang akan membereskannya. Kalau bisa, jangan lama-lama, Kang. Kasihan si Kaya. Kelamaan dia nggak sekolah. Ya, nantilah. Kita cari saat yang tepat. Percuma saja ngomong sama si Rohim kalau dia sedang marah. Saya tahu betul watak adik saya itu. Marni? 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 Ngelayap kemana perempuan ini? Kastumi? Halo, Kaya? Bener-bener minggat itu anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Selamat malam, Kak. Selamat malam. Boleh saya numpang istirahat? Lihatannya adik ini bukan penduduk sini ya? Betul, Kak. Mari masuk. Pak Kades, ada apa? Saya cari istri saya. Kamu nggak lihat dari lewat sini? Saya nggak lihat, Pak. Nih, lihat istri Pak Kades nggak? Enggak tuh, Pak. Dia nggak lihat juga. Ya sudah lah. Kang Jaya! Kang, kenapa, Kang? Kang, kenapa? Kang, tolong! Tolong, suamiku! Tolong! Tolong! Ada apa, Bu Kani? Suamiku! Tolong suamiku! Kenapa, Jaya? Kenapa? Kang Jaya menolong membukakan mukena. Rupanya saya tidak kenal. Lalu Kang Jaya. Wah, kalau begitu Jaya korban ketiga dalam satu hari ini. Lalu, mana wanita itu? Saya tidak tahu. Wanita setan barangkali. Kang Jaya. Kalau begitu kalian cari wanita setan itu. Pak. Pak, rasa nggak mungkin, Pak. Dia mau ke situ, Pak. Terus? Lebih baik kita bagi duanya, Pak. Kita mencari, Pak. Sebagian sana, sebagian sini, Pak. Ayo. Istri mudamu pergi, kamu sibuk sekali mencari. Tapi sama sekali tidak menanyakan bagaimana keadaan anak-anakmu, Rohim. Karena saya yakin mereka pasti kemari, Kang. Benarkan mereka di sini? Kau begitu yakin? Iya, Kang. Karena kau Pak D-nya, satu-satunya saudara yang kau punyai. Kalau kesusahan saja, baru kamu ingat sama kakakmu.
Tapi bagaimanapun, aku ikut prihatin. Mudah-mudahan yang ku dengar dari orang-orang di desa sini benar. Tentang apa, Kang? Istri saya Marni. Saya belum yakin betul, Mak. Apa yang diributkan orang-orang semalam itu istrinya Pak Kadus Desa Mekarsari. Apa Bapak sudah tahu orangnya? Kalau itu, ya saya tahu. Dia juga kan pelanggan saya. Kasihan. Ya sudah, buruan. Sembahyang subuh dulu, nanti kesiangan ke pasarnya. Tempe. Pei. Tempe. Pei. Bang Tempe. Ada apa Bang? Longok-longok di situ. Ada yang dicari? Ah, enggak nih. Berapa nih tempenya? Biasa aja Bang. Agak mahal sekarang, kedelai naik sih. Makasih. Ya. Pei. Tempe. Jadi secara tidak sengaja tali kafan itu telah digunakan sebagai tali mukena. Maaf ya Pak Rohim, menyimpan sesuatu yang seharusnya ditanam bersama jenazah itu. Seolah-olah Pak Rohim belum ikhlas menerima ketentuan Allah. Makanya insya Allah nanti kalau bisa saya lepaskan, sebaiknya tali mukena ini dicopot saja lalu ditanam kembali di mana saja. Ya Pak. Kejadian yang ganjil ini datangnya dari Allah juga sebagai tanda kebesarannya. Maka dari itu mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita upayakan mendapat ridhonya. Ikhlaskan hati kita masing-masing dan tawakal kepadanya. Buang jauh-jauh prasangka yang buruk. Mari kita baca surah Al-Fatihah sebanyak-banyaknya agar kita diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mbak.